Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Wah pemirsa, pada segmen kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yakni Dr. Ninu. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah, Teh Novia, Teh Putri. Dr. Ninu ini seorang dokter umum di Rumah Sakit Anissa ya pemirsa. Iya, nah dokter, saat ini kan sedang happening banget nih, cacar monyet atau monkeypox ya. Tapi sebetulnya monkeypox itu apa sih dok? Ya, jadi monkeypox itu sebenarnya adalah virus zoonosis ya, virus zoonosis karena dia disebabkan karena penularannya lewat hewan sebenarnya gitu. Nah, hewan ini dia terinfeksi oleh si virus ini ya. Virus ini termasuk dari genus Orthopoxvirus ya, Orthopoxvirus gitu. Dan sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya ini monkeypox ini udah lama ya, dari 1958 itu ya betul, 1958 itu sudah asal kenapa namanya jadi monkeypox karena ada sekoloni kera untuk hewan uji coba penelitian yang terserang oleh virus ini gitu ya. Kemudian pada tahun 1970 di Republik Kongo itu di Afrika dia baru ditemukan pada manusia. Jadi memang sudah lama ini virusnya gitu ya. Betul. Lalu ini tuh biasanya menyerang di daerah mana aja sih Dok? Atau biasanya di dekat hutan atau di perkotaan gini? Pada intinya si virus ini kan tadi ya dibawa oleh binatang ya, oleh itu penyakit zoonosis kan dibawa oleh binatang. Nah itu tentunya si virus ini dia menularnya pasti ketika si orang tersebut kena cakarannya atau kena gigitannya gitu kan. Berarti dari kucing kayak gitu juga bisa ya dok? Bisa. Kalau dia liar ya, maksudnya dia terinfeksi oleh virus ini ya, begitu. Nah, atau bisa juga orang yang terinfeksi nih kontak dengan orang yang sehat nih. Nah, itu juga bisa ya seperti itu. Begitu. Lalu untuk gejalanya sendiri tuh berupa apa aja sih dok? Gejalanya itu sebenarnya yang paling utama ya tentunya lesi ya. Lesi jadi 1 sampai 3 hari itu setelah demam nanti lesinya itu akan dari merah lesi yang datar flat gitu. Nanti dia akan menonjol. Nah, di dalamnya itu ada cairan. Nah, nanti berproses tuh cairan nanti jadi nanah. Nah, nanah itu kalau sudah meletus nanti akan jadi keropeng ya gitu. Nah, itu. Nah, selain lesi, yang ciri khasnya monkeypox ini adalah demam yang akut yang lebih dari 38,5 derajat Celcius, kemudian ada nyeri badan, kemudian juga ada linu ya, ada linu ya. Kemudian ada kelemahan pada tubuh dan yang paling khas adalah ditemukannya limfadenopati. Nah, limfadenopati ini pembesaran di kelenjar getah bening, kemudian kelenjar ketiak. Itu biasanya di leher. Nah, gitu itu ya betul di leher ya, di kelenjar getah bening leher, kemudian kelenjar getah bening yang dilipat ketiak dan lipat paha ya atau selangkangan gitu. Itu yang paling khas pada monkeypox. Untuk penjelasan dari dokter ini kan monkeypox ini hampir mirip dengan cacar biasanya ya dok ya, karena ada cairan di dalamnya. Tapi sebetulnya untuk monkeypox ini sama nggak sih dok dengan cacar yang lain gitu? Kalau monkeypox itu tadi kan saya bilang ada lesi ya. Lesinya itu tadi berawalnya dari wajah dulu ya, wajah, kemudian nanti menyebar ke anggota-anggota tubuh yang lain. Justru dari wajah ya, dulu. Dari wajah dulu, kemudian nanti menyebar ke tangan, ke sebagian anggota tubuh ya, badan gitu, kemudian ke kaki dan anus atau kelamin itu bisa juga ada lesinya itu lebih besar-besar dibanding. Iya betul, lebih besar dibanding yang cacar itu ya. Iya betul. Nah, tapi memang ini kan namanya kan genus ya, genus Orthopoxvirus ini ada juga yang seperti itu genusnya ya, yaitu virus variola, kemudian virus vaccinia yang kita biasa tahu untuk untuk vaksinasi cacar, ya itu virus vaccinia. Kemudian virus cacar sapi.
Nah, itu dia segenus tuh sama orthopox virus gitu. Oh, berarti kalau virus yang cacar sapi itu berasal dari sapi juga. Itu satu genus tuh, satu genus. keluarga lah gitu. Iya. Gitu sama orthopox, sama orthopox virus yang menyebabkan monkeypox ini gitu. Tadi kan dokter menjelaskan adanya gejala demam kan. Nah, ini kalau dilihat dari penyakit COVID-19 juga ini kan gejalanya tuh ada demamnya. Nah, ini apakah penularan monkeypox ini seperti kayak di penyakit COVID-19 ini atau tidak, Dok? Kalau COVID-19 itu kan tentunya airborne disease, jadi dia droplet infection gitu. Sementara kalau di monkeypox ini selain dari droplet infection, dia juga harus ada kontak erat dengan lesinya. Jadi lesi yang saya sebutkan tadi, sama cairannya itu ya, bersentuhan sama cairannya atau sama keropengnya gitu ya. Kalau yang erat gitu. Kalau yang benjolannya itu bersentuhan tapi belum pecah gitu, itu bisa nular juga nggak, Dok? Dia bisa nular lewat air liur. Nah, dia bisa menular lewat air liur. Dan kemudian setelah, maksudnya air liur, kemudian yang tadi ya, yang lesi-lesi yang pecah itu, dia ternyata bisa juga lewat transplasenta. Jadi dari ibu ke janin tuh, dari ibu ke janin, dia bisa kayak gitu. Oh begitu. Penularannya. Tapi Dok ya, untuk monkeypox sendiri kan di Indonesia tuh cukup awam ya Dok, karena bahkan saya sendiri baru dengar belakangan ini ya, padahal kata dokter itu ternyata itu sudah ada sejak tahun 1958 ya. Betul. Tapi sebenarnya apa sih penyebab dari monkeypox ini muncul di Indonesia gitu Dok? Sebenarnya kan memang ini tuh WHO sudah menetapkan ya bahwa monkeypox ini merupakan kegawat daruratan kesehatan masyarakat ya. Gitu. Ini sudah ditetapkan tahun 2022 kemarin, di mana kenapa kok bisa dibilang kegawat daruratan kesehatan masyarakat? Karena tidak pada yang seharusnya gitu kan, ini endemiknya kan di Afrika ya. Seperti kalau kita malaria nih, kita di Indonesia di mana sih endemiknya kan di bagian timur ya gitu. Nah, kalau ini kan endemiknya itu kan di Afrika. Lah kok bisa di daerah non endemik ini bisa ada muncul seperti ini gitu. Bisa di Amerika ada, kemudian di Indonesia itu kan bukan negara endemik ya, tapi kena di Belanda gitu kan. Nah, akhirnya WHO menetapkan bahwa ini sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat gitu. Jadi memang baru dengar ya wajar karena kan kita bukan daerah endemik gitu ya. Karena juga di berita juga ada info juga sudah ada satu orang yang positif gitu. Dan itu kalau saya baca di di beritanya ya, bahwa orang tersebut sehabis melakukan perjalanan dari daerah yang terinfeksi ya, kalau nggak salah di Belanda itu. Oh, dari Belanda terus pulang ke Indonesia bawa virus itu. Sama kayak awal mula COVID. Iya betul. Ya, Dok ya. Terus kalau penyakit monkeypox ini bisa menyebabkan kematian atau tidak, Dok? Kalau menyebabkan kematian secara langsung itu sebenarnya enggak ya. Itu tergantung dari kondisi dari individunya ya. Nah, bisa menyebabkan kematian itu pada kondisi yang rentan gitu. Nah, apa saja sih kondisi individu yang rentan? Ada ibu hamil itu kondisi rentan. Kemudian anak-anak itu kondisi rentan. Lansia itu kondisi rentan. Kemudian orang-orang dengan imunokompromis ya, seperti HIV/AIDS itu rentan. Autoimun juga rentan. Ya hal-hal yang rentan ini makanya ketika dia ada infeksi virus monkeypox ini keadaannya tuh lebih berat gitu loh reaksinya dibandingkan memperburuk memperburuk. Akhirnya dia kalau dia nggak survive dia bisa aja jatuh ke kematian gitu. Memang sudah ada. Oke, berarti ini tergantung pada kondisi individu ya pemirsa. Nah tadi kan dokter sendiri sudah bilang kalau monkeypox ini sudah ditetapkan sama WHO bahwa ini adalah kegawat daruratan gitu kesehatan ya. Masyarakat. Iya. Nah untuk misalnya sudah terjangkit monkeypox, itu pengobatannya gimana dok? Apa butuh isolasi juga seperti COVID-19? Pada dasarnya pengobatan pengobatan atau
supaya membatasi si penyakit menular ini tidak sampai menyebar gitu, tentu harus ada isolasi gitu. Itu protokol ya gitu. Nah, tentu saja ini perlu isolasi pada orang yang sakit itu. Nah, makanya ini perlu sekali masyarakat tahu gejalanya itu apa saja, jadi supaya tahu nih ketika ada gejala yang sudah saya sebutkan tadi di awal gitu, dia bisa menghubungi petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut tentunya ya terhadap protokol bagaimana nih caranya supaya ya seperti itu kan, kalau COVID kan kita ada isoman dan lain gitu ya. Nah, kalau pada monkeypox ini kita hubungi dulu tenaga kesehatan, kemudian kita ikuti arahannya, kemudian setelah itu isolasi, kemudian kalau perlu tes PCR ya, PCR pada lesi. Ini jadi PCR-nya kalau COVID kan liur. Ya, ini tuh lesinya. Jadi lesinya nanti di tes, dioles gitu ya, pakai PCR itu. Nah, nanti kemudian dicek kan. Nah, selama itu dia juga harus men-tracking sama siapa nih yang kontak erat sama penderitanya gitu ya. Berarti ke COVID-19 seperti, juga ya? Betul, jadi harus yang kontak erat itu di-tracking dan diberikan penanganan yang sama gitu. Tapi itu berapa lama sih untuk pemulihannya, Dok? Kalau cacar monkeypox ini? Ini tuh perjalanan penyakitnya bisa sampai 2-4 minggu. Oh, sama ya, juga 2-4 ya, minggu. seperti COVID-19. Terus bagaimana pencegahan supaya terhindar dari penyakit monkeypox ini, Dok? Pencegahannya intinya adalah menghindari kontak dengan penderita ya, atau hewan yang dicurigai ada monkeypox-nya gitu kan gitu. Kemudian setelah itu kita harus terapkan PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat ya, seperti cuci tangan, kemudian pakai masker gitu kan, kemudian hindari kerumunan, sama sih sebenarnya. Kemudian hindari kontak erat dengan penderita gitu kan. Selain itu ngaruh nggak sih, Dok, kalau misalnya kita kan ada ya yang mungkin makan hewan yang terinfeksi itu. Bisa saja kan ini zoonosis ya, itu bisa aja. Bisa dari situ ya. Betul. Nah, satu lagi yang paling penting gitu ya, ini kan lagi boomingnya katanya virus ini menyerang ini ya, maaf ya, LGBT ya. Katanya gitu ya. Tapi ternyata bukan LGBT saja. Pokoknya intinya adalah orang normal pun kalau dia punya kontak langsung dengan penderita ini, dia bisa kena cacar monyet gitu, kena monkeypox tuh bisa. Jadi gitu. intinya harus menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan dan hubungan seksual yang aman ya. Jangan yaitu karena kan ini kan dari kontak erat, lesinya bersentuhan dengan kulit gitu ya, itu yang menularkan. Nah, apalagi kalau hubungan seksual kan tentunya lebih erat ya. Betul. Seperti itu. Jadi pemirsa, intinya pemirsa di rumah mungkin tetap harus waspada, namun juga harus tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan gitu. Tapi terima kasih nih, Dokter, atas waktunya sudah berbagi informasi dan edukasi kepada saya dan Putri dan juga pemirsa di rumah. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Artinya pesan dari pertemuan kali ini mungkin hindari kontak erat dan hubungan seks yang tidak sehat gitu ya. Kemudian juga PHBS tadi yang sudah saya sampaikan, dan kenali gejala-gejala monkeypox itu. Mungkin bisa ditambah dengan pakai masker juga ya, Dokter. Pakai masker itu. Dan rajin cuci tangan ya. Iya. Oke, baik pemirsa, untuk segmen kali ini kita mungkin berpamitan dengan Dokter. Terima kasih banyak Dokter atas waktunya. Semoga bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen 3 kita masih ada informasi menarik tetap di Etalase Indonesia. Semuanya ada.